kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan baru untuk melanjutkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan menuntun dan membimbing kami agar hidup kami senantiasa dipenuhi terang dan kebijaksanaan daripadamu, sehingga kami bisa melalui hari-hari kami di dalam kebijaksanaan dan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam satu hari ini ke dalam tangan-Mu melalui renungan kami di pagi hari ini. Pimpin dan tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerima ajaran daripadamu melalui firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 10. Beginilah dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Alani idu ubay loja hita jalamarukil, Allah makirim hita di debatana mangulu, si palua halak saluhutna, alai sumurung aka na persea. Demikian firman Tuhan. Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap di antara kita pasti pernah melihat seorang olahragawan. Apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita melihat seorang atlet? Yang pasti yang pertama, kita akan melihat mereka selalu melatih dan melatih dirinya agar mampu untuk lebih maksimal, agar mereka lebih terlatih untuk menghadapi sebuah pertandingan yang menjaminkan, bahkan yang kadangkala tidak menjanjikan sebuah kemenangan, melainkan kekalahan. Itu mengapa seorang atlet akan sering kita perhatikan untuk terus-terus melatih dan tetap berlatih agar dia bisa secara maksimal dapat tampil di medan pertarungan. Demikian halnya dengan Timotius di dalam renungan kita pagi hari ini, ketika ia juga menghadapi persoalan di dalam panggilannya, yaitu ia harus menghadapi para pengajar sesat yang merupakan tantangan dia ketika ia menyampaikan firman Allah dan dalam pemberitaannya. Namun melalui renungan pagi hari ini, Timotius diingatkan kembali agar ia mampu tetap berjerih payah dan berjuang, karena untuk itulah dia terpanggil. Dan setiap di antara kita tidak pernah terlepas dari sebuah tantangan, tidak pernah terlepas dari sebuah persoalan yang akan menghadang kita, yang kadangkala akan menjatuhkan kita, membuat kita putus asa, atau bahkan kadangkala membuat kita memiliki relasi yang berjarak dengan Allah. Tetapi Timotius melalui firman Allah diingatkan kembali agar ia menyadari bahwa tugas ia salah satunya ialah memperjuangkan atau tetap memupuk kepercayaan orang yang dilayaninya di tengah-tengah pengajar-pengajar sesat yang menjadi tantangan utama dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti pernah memiliki permasalahan. Setiap kita pasti pernah menghadapi sebuah tantangan dan menjadi badai di dalam kehidupan kita. Dan setiap di antara kita pasti memiliki kelelahan ketika kita berada di dalam posisi tersebut. Acap kali membuat kita down, membuat kita menyerah, dan kadangkala membuat kita menjauh dari Allah. Tetapi melalui renungan kita pagi hari ini, kita diingatkan agar untuk itulah kita dipanggil. Kita dipanggil bukan untuk senantiasa bahagia, melainkan agar kita mengetahui dan tetap menaruh pengharapan kita di dalam Allah ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi tantangan yang begitu berat. Maka kita harus tetap berpengharapan di dalam Dia. Itu mengapa Yesus juga mengatakan kita tidak dapat menjadi muridnya jika kita tidak mampu menyangkal diri kita. Artinya hidup akan susah
jika kita hanya mengandalkan diri kita. Hidup akan terasa berat jika kita hanya mengandalkan pikiran kita, tidak mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi tantangan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita pagi hari ini, kita diajak agar kita mampu tetap melatih diri kita seperti seorang atlet yang menjalin relasi kita dengan Allah di dalam peribadahan kita. Melatih diri tetap beribadah agar kita tidak tersesat, agar kita tidak terbuai dan terhanyut oleh pengajar-pengajar sesat yang dapat membuat kita membutakan iman kita. Belum lagi karena tantangan, cobaan, badai yang akan kita hadapi. Ingat, kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang hidup, yang pastinya akan memperhatikan setiap kehidupan umatnya, yang memperhatikan apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi permasalahan kita pribadi. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah tidak akan pernah memberikan sebuah tantangan melalui atau melampaui kekuatan kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita tetap melatih diri kita, menekuni diri kita untuk membangun relasi dengan Allah, agar kita tetap terlatih dan terus mampu berjerih payah dan berjuang. Karena hanya orang-orang yang memiliki relasi, hanya orang-orang yang diam di dalam Allah yang mampu menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Mustahil kita berpengharapan kepada Allah jika kita jauh darinya. Itu mengapa setiap orang percaya yang terlatih membangun relasinya di dalam Tuhan akan tetap mengakui Allah sebagai juru selamatnya, ketika terlebih dia adalah seorang yang percaya. Allah juru selamat bagi semua manusia, tetapi terutama bagi mereka yang percaya. Maka marilah kita datang kepada Allah, melatih diri kita untuk tetap beribadah, mendekatkan diri kepadanya, agar tantangan, persoalan yang akan kita hadapi tidak menjadi beban bagi kita, agar kita senantiasa menaruh pengharapan kita hanya kepadanya, hanya kepada Allah, seperti Timotius yang senantiasa meletakkan harapannya dan tugas panggilannya kepada Allah. Sekalipun badai yang begitu besar menghadang dia, tetapi ia percaya dan dia meyakini untuk itulah dia dipanggil dan berjerih payah dan tetap berjuang. Ingat, seorang pejuang akan dikatakan pejuang ketika dia benar-benar sampai ke garis finish, bukan orang yang berhenti. Maka berjuanglah menjalani kehidupanmu di dalam dasar takut akan Allah dan membangun relasi dengan Allah, dan juga menaruh pengharapan di dalam Allah. Tuhan menyertai kita seluruhnya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.